Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pembelajaran online seni budaya bab 2 seni patung bagian pertama. Mari anak-anak kita awali dengan berdoa sesuai agama kita masing-masing. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Puji syukur, alhamdulillah. Anak-anak tetap semangat ya. Tetap di rumah. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Hari ini Pak Sri Hartono akan menyampaikan ya, tentu kita nanti harus senang ya, dan yang menyenangkan. Oke. Baik anak-anak, kompetensi dasar hari ini memahami konsep dan prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Untuk tujuan pembelajaran, diharapkan kalian nanti dapat memahami konsep pengertian seni patung ya, kemudian dapat mendeskripsikan jenis-jenis karya patung, selanjutnya mendeskripsikan fungsi seni patung, juga dapat mengidentifikasi alat yang digunakan berkarya seni patung, dan juga dapat mengidentifikasi bahan ya, yang digunakan berkarya seni patung. Inilah penampakan hasil karya nyata kakak kelas kalian yang sudah lulus kemarin. Kalian nanti bisa berekspresi ya sesuai dengan kemampuan tentunya ya, karena masa pandemi jadi kalian tetap di rumah saja dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita. Selanjutnya, pengertian seni patung, yakni diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik. Karena patung identik dengan sebuah karya cipta manusia yang meniru bentuk ya, dan memiliki keindahan estetika ya. Tidak terbatas pada bentuk manusia ya, tapi juga lebih luas lagi, yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Jadi patung ini bersifat 3 dimensi ya, atau benda yang bervolume atau ada isinya ya. Artinya apa? Bisa dilihat dari berbagai macam arah. Lanjut, jenis patung dan bentuknya. Dilihat dari perwujudan dan bentuknya, patung dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Patung figuratif atau realis. Sebuah patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam, dari manusia, binatang, dan tumbuhan ya. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Kemudian yang kedua, patung non-figuratif atau imajinatif. Adalah patung secara umum yang sudah terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuknya abstrak. Karya ini memperlakukan unsur-unsur seni rupa tersebut sebagaimana adanya objek atau bentuk tertentu ya, jadi abstrak. Secara umum berdasarkan fungsinya, seni patung dibedakan menjadi 6 macam ya anak-anak. Yang pertama, patung religi. Yang kedua, patung monumen. Yang ketiga, patung arsitektur. Yang keempat, patung dekorasi. Yang kelima, patung seni. Yang keenam, patung kerajinan. Inilah contoh patung yang kolosal ya, karena ukurannya besar. Jadi misalnya di sini nomor 1 ya, ini patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali. Kemudian yang nomor 2, ini ada lambang gedung MPR DPR, kemudian patung Pancoran di Jakarta tentunya ya, kemudian patung Buddha ya,
di Tangerang. Oke, kemudian tidak asing lagi yang terakhir ini ada patung ikan dan buaya. Lanjut patung yang ada di Perak di ujung ya, ada patung Charles Pajayamahe. Ini termasuk patung arsitektur karena di bawah ini ada gedung dan museum. Kemudian di sampingnya ada patung yang ada di alun-alun Sitarjo, kota kita, adalah monumen Jayandaru ya. Kemudian ini contoh karya patung kerajinan ya. Sederhana tapi menarik anak-anak ya. Jadi patung kerajinan itu hasil para perajin tentunya ya, yang dibuat untuk konsumerisme, artinya ya bisa diperjualbelikan ya sebagai souvenir gitu ya. Lucu-lucu ya patungnya anak-anak. Nah, ini ada miniatur sepeda motor ya, kemudian ada bebek dan lain-lain. Kalau kalian mengunjungi di toko souvenir, wah banyak sekali. Kemudian untuk berkarya seni patung, bahan-bahannya ada bahan lunak, kemudian bahan sedang, kemudian bahan keras, kemudian bahan cor atau cetak, kemudian bahan-bahan lain yang memungkinkan yang ada di sekitar kita ya, tentunya dibentuk dengan berbagai teknik. Lanjut, ini adalah hasil karya nyata kakak kelas kalian tahun kemarin yang sudah lulus. Ini khususnya dari bahan tanah liat ya, coba kita lihat ya, ada gundukan tanah liat di sini, bisa mencari di tepi sawah ya, atau di tepi sungai atau di lahan kebun ya, di belakang hutan. Nah, ini karya membentuk diekspresikan dengan tangan yang membawa buah anak panah ya, menarik sekali anak-anak ya. Kemudian contoh ini masih dengan bahan lunak anak-anak ya, coba kita lihat yang berwarna hitam itu seekor ikan ya rupanya ya, dari tanah liat. Kemudian ya seperti wajah itu dari batu bata ringan ya, menarik sekali ya. Selanjutnya anak-anak, ini contoh bahan sedang. Jadi bentuk yang gambar pertama itu badak ya, binatang badak ya, yang dibentuk dari kayu sedang, kayu randu, bisa ya, kayu, berbagai macam kayu, jenis kayu. Kemudian gambar yang kedua ini adalah contoh hasil karya kakak kelas kalian ya, yang sudah lulus ya. Jadi menarik sekali anak-anak ya, ini diekspresikan dengan genggaman tangan, berarti bisa diartikan semangat gitu ya, semangat. Jadi kalian juga harus semangat begitu. Oke. Contoh karya selanjutnya ini masih bahan sedang ya. Gambar yang pertama itu dari bata ringan anak-anak ya, ini juga hasil karya kakak kelas kalian dulu ya. Kemudian bahan batu padas ya, termasuk bahan sedang ya, karena batu padas itu juga mudah dibentuk, hanya memang sulit untuk di daerah kita. Tapi kalau batu bata ringan itu ada di toko-toko bahan bangunan, pasti ada. Contoh bahan keras sekarang anak-anak, kita lihat di gambar ini bongkahan batu ya. Batu itu jenisnya banyak sekali anak-anak. Ini yang ada di gambar ini batu kali ya, bisa batu gunung, andesit ya. Kemudian kita juga tahu ada batu marmer ya, batu giok, sampai batu mulia atau batu permata. Baik, kemudian kalau dibentuk ya sesuai dengan imajinasi si pematung ya. Gambar di samping kanan ini kan diekspresikan membuat patung gitu ya. Kemudian di gambar yang kecil itu gambar kuda ya, diekspresikan dengan begitu indahnya ya.
dengan logam ya, dengan kawat rupanya ini kelihatannya ya. Kemudian di bawahnya juga gambar kuda, tetapi sepertinya kan dicetak gitu. Nah, ini ternyata menggunakan bahan resin atau fiberglass. Sekarang menginjak ke peralatan ya, alat yang digunakan ya. Misalnya ada butsir, maksudnya butsir ini sebagai alat bantu ya, terbuat dari kayu dan kawat ya, bisa nanti ya kita lihat contohnya ya. Kemudian ada meja putar, ini maksudnya untuk memudahkan ya, mengontrol ya, bisa karena bisa diputar ya dari berbagai arah gitu ya. Kemudian pahat, nah, jelas kalau pahat untuk memahat, dan pahat ini juga macam-macam ya. Untuk batu sendiri ada sendiri, kemudian untuk kayu ya, alat pahatnya ada sendiri ya. Kemudian palu, jelas kalau palu untuk alat pemukul ya. Kemudian tang, tang ini sebagai alat bantu ya. Selanjutnya ada bahkan las listrik atau las karbit ya. Karena kalau buat patung dari bahan logam tentu untuk menempel atau menyambung ya, ini harus menggunakan las. Ada contoh-contoh alat untuk membuat patung. Nah, tadi ya. Jadi gambar pertama ini sudip ya, dari bahan kayu ya, bisa membuat sendiri ya. Kemudian di sini penampakannya berbagai macam pahat gitu ya. Nah, pahat ini untuk jenis kayu ya, kemudian untuk jenis batu ya, bermacam-macam ya. Kalau kita pernah melihat seorang tukang ketika melubangi ya, tidak hanya dengan bor saja ya, bisa melubangi dengan pahat atau tatah ya. Ini contoh-contohnya ya. Memang ini yang menggunakan harus berlatih dan harus hati-hati ya, karena tajam. Ya, kalau usia kalian memang belum waktunya ya menggunakan alat-alat yang tajam seperti ini. Ya, cukup menggunakan sudip ya, yang dari kayu, dari stik ya, buat dari bambu ya. Ini alat bantu kita dalam bentuk dari dengan bahan lunak ya, atau lempung atau tanah liat. Untuk melihat tutorialnya, contohnya dalam membuat patung melalui link sebagai berikut anak-anak ya. Pak Sri menyiapkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 macam ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Silahkan pilih yang sesuai dengan kemampuan kalian. Karena kalau kalian nanti melihat di sini memang ada yang sudah profesional ya, seorang seniman patung, tetapi juga ada yang sederhana yang menyesuaikan usia kalian ya. Sekali lagi harus menyesuaikan kemampuan kalian. Oke. Masih tetap semangat ya anak-anak. Sekarang tindak lanjutnya ya, setelah memahami tayangan ini, tugasnya adalah membuat desain dulu anak-anak ya, membuat rancangan dulu ya, dan menyiapkan keperluan untuk membuat patung ya yang sesuai dengan selera kalian ya, yang sesuai dengan kemampuan kalian, dengan tema bebas ya, tentu dengan mengembangkan ya sesuai dengan imajinasi ekspresi kalian. Tidak boleh membuat desain yang pornografi ya, kemudian sara ya, mengandung unsur sara ya, mengandung unsur kekerasan ya, tidak boleh. Silahkan membuat yang jenaka atau yang lucu ya, yang menyenangkan lah pokoknya. Oke. Alhamdulillah anak-anak, selamat berkarya nyata. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu ya, tetap di rumah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.